Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Untuk itu silakan Anda bisa bergabung, presensi kehadirannya disiarkan dan bisa melihat di channel YouTube untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek ya. Nah, untuk itu saya akan mulai saja materi pada hari ini. Untuk pertemuan hari ini saya akan membahas terlebih dahulu kontrak perkuliahan dan pengantar untuk perkuliahan pemrograman berorientasi objek ya. Nah, mungkin Anda bisa perhatikan di layar. Nah, capaian pembelajaran pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek ini adalah yang pertama, mahasiswa memahami konsep dari pemrograman berorientasi objek. Jadi diharapkan kalian nanti setelah mengikuti perkuliahan ini bisa dan mampu memahami bagaimana sih pemrograman berorientasi objek itu. Yang kedua adalah bisa membuat atau menyusun program berorientasi objek, yaitu menggunakan bahasa Java. Ya, ini bahasa yang sangat penting digunakan ya, kaitannya dengan pemrograman berorientasi objek. Tools yang kita gunakan nanti adalah IDE atau Integrated Development Environment sebagai lingkungan untuk membuat kode atau pengkodean, dan lingkungan untuk kompilasi program. Jadi nanti program Java Anda bisa jalankan menggunakan Java Development Kit, dan nanti ditambah dibantu dengan tool editornya, yaitu GCreator Pro versi 4 ya. Kemudian capaian pembelajaran yang ketiga yaitu kalian mampu menyusun program Java. Nah, di dalam program Java ini nanti ada beberapa teknik dalam bahasa pemrogramannya, yaitu bagaimana nanti menggunakan operator ya. Kemudian input data dan penanganan error jika terjadi error di dalam program. Kemudian struktur kontrol, yaitu untuk mengontrol program ya, jalannya program. Ada struktur if then else, kemudian ada switch case, kemudian ada perulangan for dan perulangan while. Ini nanti kalau programnya dijalankan dan dikehendaki untuk bisa melakukan looping ya, atau perulangan. Kemudian ada struktur array, lalu class dan objek, kemudian constructor class. Nah, ini kaitannya dengan object oriented. Nanti kita mengenal yang namanya class dan objek dan bagaimana cara membuat programnya di dalam bahasa Java. Kemudian mekanisme pewarisan kelas ya, atau disebut dengan inheritance. Jadi kelas bisa menurunkan semua kemampuan dari kelas induknya atau kelas parentnya ke kelas anaknya dalam bahasa program Java seperti apa. Kemudian perilaku kelas atau disebut dengan behaviors atau method atau operasi ya. Jadi ada 3 nama untuk perilaku kelas ini yang nanti akan diimplementasikan di dalam program. Kemudian ada akses level, yaitu akses untuk mengakses kelas dan objek ya, dan bisa diatur nanti akses levelnya apakah public, kemudian apakah protected ya, atau ada akses level yang lain yang nanti akan kita coba di dalam program ya. Kemudian polymorphism ya. Polymorphism ini adalah satu mekanisme melakukan satu aktivitas ya, atau proses di dalam program dengan perintah yang sama tetapi outputnya bisa berbeda ya. Nah, polymorphism ini adalah konsep dalam object oriented, di mana misalnya ada di dunia nyata ya, misalnya orang diminta berbicara, mungkin dia mengatakan halo gitu ya. Kemudian kalau hewan misalnya burung ya berbicara, dia bilang cuit 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 gitu ya. Kalau kucing dia mengeong dan sebagainya. Perintahnya sama, yaitu berbicara tetapi outputnya berbeda. Nah, ini kalau dalam bahasa program ya di object oriented, misalnya mencetak ya, perintah mencetak ini kalau di bagian inventory atau gudang yang dicetak laporan gudang ya.
Kalau di bagian keuangan dicetak laporan keuangan, ya. Kalau di bagian sales atau penjualan yang dicetak adalah laporan penjualan. Jadi outputnya beda, perintahnya sama. Kemudian yang terakhir itu nanti kita juga akan membahas yang namanya interface ya di dalam pemrograman. Nah, sehingga kemampuan akhir ya diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan langkah-langkah menyiapkan perangkat dalam bahasa, kemudian lingkungan pengembangan terintegrasi atau disebut dengan IDE, lalu tools Java Development Kit atau JDK untuk pemrograman ya. Jadi untuk pemrograman Java ini kita membutuhkan yang namanya JDK ya, Java Development Kit, karena menggunakan bahasa Java. Ini harus diinstal terlebih dahulu. Setelah JDK nanti diinstal, baru kita lanjutkan dengan menginstal Integrated Development Environment-nya ya, atau lingkungan pengembangan terintegrasinya, yaitu J Creator Flow ya, versi 4. Kemudian kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu menyusun dan mengkompilasi program bahasa Java dengan benar ya. Jadi tidak ada kesalahan, tidak ada error. Kalaupun nanti ada kesalahan atau error, itu bisa dicari penyelesaian masalahnya ya. Jadi bagaimana nanti error yang ditemukan itu dibenarkan ya, susunan sintak bahasanya, sehingga ketika dikompilasi sudah tidak ada error lagi. Dan kemampuan akhir yang ketiga yaitu mahasiswa mampu menerapkan teknik pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa. Nah, jadi teknik pemrograman berorientasi objek yang tadi sudah disebutkan di depan ya, yaitu mengenai bagaimana membuat kelas, kemudian objek ya, inheritance atau pewarisan kelas, kemudian polymorphism ya, kemudian interface dan konstruktor dari kelas ya. Nah, kemudian untuk silabus perkuliahan di sini nanti kita akan membahas 12 pokok bahasan ya yang akan kita bahas dalam 14 kali pertemuan. Yang pertama adalah konsep dari pemrograman object oriented bahasa Java. Kemudian bagaimana menggunakan operator-operator yang ada di bahasa Java. Lalu bagaimana input data dan penanganan errornya. Kemudian struktur kontrol, ada dua pembahasan di sini, yaitu struktur kontrol if then else ya, dengan perintah jika maka ya. Kemudian switch case ya, kalau nanti pilihannya lebih cenderung banyak pilihan maka bisa menggunakan switch case, tapi kalau pilihannya ada beberapa ya, 2 atau 3 atau 4 pilihan saja, maka bisa menggunakan if then else ya. Kemudian yang kelima yaitu struktur kontrol untuk perulangan ya, bisa menggunakan for, bisa menggunakan while. Kemudian nanti dilengkapi dengan break, continue dan return ya. Kemudian yang keenam yaitu struktur array, itu menyusun struktur data yang terdiri dari beberapa value atau elemen ya dari sebuah penyimpanan data ya. Ini disebut dengan array data ya. Kemudian ada kelas dan objek. Jadi kita nanti membedakan mana kelas, mana objek. Kelas ini adalah cetak biru dari objek. Objeknya adalah implementasi dari kelas. Contoh misalnya kursi. Kursi ini kelas ya. Ketika diimplementasikan maka menjadi kursi tamu, kursi kuliah ya misalnya, kemudian kursi goyang dan kursi-kursi yang lain. Nah, itu adalah objeknya. Nah, sehingga kalau mengidentifikasi kelas mudah ya. Kalau cetak biru itu biasanya karena dia jadi reference ya, direferensi oleh beberapa objek yang lain, biasanya kita akan memberikan pertanyaan gitu ya. Misalnya tadi kursi ya, kursi apa gitu. Kemudian kalau mobil, mobil apa? Nah, misalnya nanti mobil ini kelas ya sebagai cetak biru dari mobil sedan ya, mobil truk, mobil pick up ya, dan mobil-mobil yang lain. Nah, itu disebut dengan objek. Kemudian ada constructor class ya. Ini nanti kita bahas lebih lanjut bagaimana mengkonstruk sebuah kelas, atributnya apa, operasinya apa ya. Kemudian pewarisan kelas ya, tadi kita sudah singgung, yaitu inheritance, bagaimana kelas parent atau kelas orang tuanya menurunkan semua kemampuan yang dimiliki oleh kelas anak ya. Jadi nanti ada mekanisme juga override ya, overriding, di mana kelas yang mendapatkan turunan dari parent kelasnya memiliki implementasi sendiri ya, baik itu atributnya maupun operasinya atau metodenya. Kemudian ada variabel, kemudian perilaku dari objek dan akses level dari suatu kelas. Kemudian polymorphism ya. Jadi bagaimana nanti satu perintah yang sama
outputnya bisa berbeda-beda menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian interface, ya ini kaitannya dengan antar muka dari sebuah kelas yang bisa diakses ya oleh kelas yang lain. Nah, kemudian untuk pelaksanaan perkuliahan, ya di sini saya akan menyampaikan di pertemuan 1 sampai 7, ya. Nah, di pertemuan 1 sampai 7 ini nanti saya berikan materi kuliah, ya. Kemudian nanti di pertemuan yang ke-8, ya, yaitu ujian tengah semester. Kemudian di pertemuan 9 sampai 15 materi kuliah lagi. Kemudian di pertemuan ke-16 ujian akhir semester. Nah, untuk presensi kehadiran ya minimal 90% atau 12 kali kehadiran untuk bisa mengikuti ujian akhir ya, ujian akhir semester ya, karena itu menjadi syarat ya. Kemudian untuk presensi yang lebih dari 50% tapi kurang dari 75% nanti ada tugas tambahan. Kemudian kalau presensinya di bawah 50% nanti harus mengulang kuliah ya atau remedial. Ya, nanti di sistem siakat otomatis akan men-set ya, apabila presensi Anda kurang dari 50% maka otomatis akan di-set remedi gitu ya. Nah, jadi wajib mahasiswa hadir ya minimal 12 kali ya. Mungkin ada hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan ya, Anda bisa izin misalnya, atau karena kondisi sedang sakit ya silahkan Anda bisa izin melalui grup ya, sampaikan di grup supaya nanti kita bisa mengetahui bahwa Anda tidak hadir dalam perkuliahan. Nah, kemudian dalam penilaian akhir perkuliahan ya nanti ada tugas penyusunan makalah ya. Dalam hal ini mungkin lebih tepatnya nanti adalah tugas untuk menyusun latihan ya. Nah, ini 15%, jadi nanti ada beberapa kuis ya, beberapa latihan yang ada di sana ya di pertemuan nanti. Di modul juga nanti disediakan, silahkan Anda mengikuti supaya nanti bisa mendapatkan nilai penuh 100% ya. Jika tidak berarti akan berkurang 15%. Kemudian untuk ujian tengah semester itu kira-kira 30%. Kemudian Anda bisa presentasikan nanti tugas akhirnya ya. Kalau ada waktu nanti kita presentasikan, kalau tidak nanti Anda kirimkan video ya presentasi Anda ya, untuk linknya di mana nanti Anda kirimkan ya. Kemudian ujian akhirnya adalah 40% ya. Nah, maka total nilai akhirnya ini adalah 100% ya nilai akhirnya. Nah, kemudian untuk rank nilainya ya, rank nilai akhir itu jika Anda mendapatkan 86 sampai dengan 100 itu mendapatkan nilai A ya. Kalau Anda mendapatkan antara 77 sampai 85 berarti AB, 72 sampai 76 mendapatkan nilai B, 66 sampai 71 mendapatkan BC, 60 sampai 65 mendapatkan nilai C, 50 sampai 59 mendapatkan nilai D. Jika nilainya di bawah 50 ya, maka di sini otomatis Anda harus remedi ya, atau mengikuti kuliah mengulang ya. Nah, untuk mengulang ini nanti Anda harus mengikuti perkuliahan di semester berikutnya. Kemudian untuk daftar pustaka ya. Nah, di sini saya menggunakan beberapa daftar pustaka yang bisa Anda baca ya. Yang pertama adalah buku ajar pemrograman Java yang sudah saya susun ya, karangan saya sendiri. Kemudian Abdul Qadir, algoritma dan pemrograman menggunakan Java ya, di offset tahun 2012. Kemudian C. Thomas Wu, An Introduction to Object Oriented Programming with Java. Ya, ini cetakan keempat dari McGraw-Hill tahun 2006. Nah, kemudian bagaimana Anda nanti membuat program Java? Jadi sebelumnya kalian harus menyiapkan terlebih dahulu beberapa tool perangkat lunak ya, yang nanti Anda gunakan untuk membuat program Java ya. Jadi di sini program Java nanti kita bisa buat menggunakan berbagai macam editor ya. Nah, ini ada beberapa editor yang bisa dipakai, NetBeans misalnya,
kemudian Eclipse ya, dan salah satunya adalah JCreator 4 ya, versi Pro ya. Nah, nanti Anda bisa gunakan dari 3 ini, mungkin nanti kita akan gunakan JCreator Pro ya, versi 4 ya. Kemudian untuk pemrograman Java, bagaimana nanti kita mengkompilasi ya atau menjalankan program, yaitu menerjemahkan kode program dalam bahasa Java ke bahasa mesin, sehingga nanti bisa dijalankan output atau hasil dari pemrogramannya atau dari kode program Anda ya, dan bisa dilihat outputnya. Nah, di sini kita memerlukan software yaitu JDK, Java Development Kit ya, sebagai compiler dan penerjemah bahasa Java. Dan berikutnya setelah itu kita harus install terlebih dahulu Java Development Kit-nya. Misalnya kita menggunakan JDK 6U4 Windows i586P ya. Nanti saya sertakan dua aplikasi ini ya, dua program ini. Nanti Anda bisa download ya, dan Anda bisa instalasikan di komputer Anda untuk menguji coba program ya di setiap modul pertemuan perkuliahan bahasa Java. Nah, yang pertama kita akan instalasi terlebih dahulu JDK atau Java Development Kit dan JCreator 4.0 ya, yang versi Pro. Nah, untuk instalasi JDK di sini ya, Anda nanti bisa mengekstrak terlebih dahulu kompilasi dari program JDK ini ya, atau tools JDK ini ya. Kalau yang ekstensinya seperti ini sudah executable, ini nanti bisa langsung dijalankan ya. Anda klik 2 kali gitu, nanti diinstal. Kalau yang ekstensinya zip seperti ini, contohnya ini untuk yang JCreator Pro, yaitu yang versi 4, ini ekstensi zip harus diekstrak dulu ya. Anda bisa menggunakan WinRAR, nanti diinstal dulu WinRAR-nya, Anda download, atau Anda bisa menggunakan 7-zip ya. Ini free ya, kalau 7-zip Anda bisa download 7-zip, nanti klik kanan diekstrak dulu. Nah, pada saat JC Pro ini Anda ekstrak, nanti akan menjadi file setup ini ya. Jadi isinya cuma satu file aja, yaitu file setup. Nah, kalau sudah exe seperti ini, Anda bisa menjalankan ya. Jadi instalasi dulu JDK atau Java Development Kit sebagai compiler bahasa Javanya. Kemudian setelah itu Anda instalasi JCreator Pro versi 4. Nah, bagaimana tahapan kita menginstalasi Java Development Kit ya? Caranya ya, tadi setelah Anda ekstrak file JDK 6U4 Windows i586p.exe, Anda klik 2 kali ya. Nah, nanti akan ditampilkan ini ya, license agreement penggunaan untuk JDK 6U4 Windows i586p. Kemudian klik accept. Setelah Anda klik accept, kemudian Anda nanti akan mendapatkan tampilan ini. Nah, ini adalah beberapa program ya, paket program dari Java Development Kit versi 6 update yang keempat ya. Di sini ada development tools, yaitu tools untuk pengembangan bahasa Java, ada demo and sample ya, ini contoh-contoh demo dan sampel dalam bahasa Java. Kemudian ada source code, kemudian ada public JRE ya. Public JRE ini adalah Java Runtime Environment ya, jadi lingkungan untuk bisa menjalankan bahasa Java ini nanti harus diinstal ya, dan ini sudah menjadi satu dengan JDK ini ya, Java Development Kit ini sudah jadi satu di sini ya. Nah, kemudian ada Java DB, yaitu database dari bahasa Java. Instalasinya itu ada di drive C. Anda perhatikan di sini ya, di drive C, kemudian program file x86, kemudian /java ya, /JDK 1.6.004 ya, ini ya 60004 ya. Nah, kemudian klik next ya. Nah, setelah Anda klik next, nanti proses instalasi akan berlangsung seperti ini ya. Anda tunggu sampai semua instalasinya selesai ya, artinya progresnya mulai dari 0 sampai dengan 100% selesai. Nah, setelah ini selesai, kemudian nanti Anda akan ditanya untuk menginstal JRE ya, atau Java Runtime Environment. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Ini adalah custom setup ya untuk instalasi dari Java Runtime Environment. Nah, nanti di situ ada beberapa paket, yaitu additional language ya, bahasa tambahan ya untuk JRE ini. Kemudian default Java untuk Internet Explorer ya, kemudian additional font and media support ya. Yang dipentingkan itu adalah yang atas sendiri, yaitu Java SE Runtime Environment ya. Nah, kemudian itu Anda setelahnya bisa klik next ya.
Nah, nanti akan diinstal JRE-nya, ya, installing Java runtime environment. Nah, kalau sudah selesai prosesnya, nah nanti Anda bisa lihat di sini ya statusnya sampai selesai. Nanti akan diakhiri dengan bisa completed, ya. Artinya tahapan-tahapannya sudah selesai atau tahapannya sudah komplit. Nah, ini centangnya Anda hilangin, kemudian Anda klik finish, ya. Maka instalasi dari Java Development Kit-nya sudah selesai. Nah, setelah Anda instalasi ini berarti Anda sudah siap untuk membuat program Java. Namun kita memerlukan editor, ya, yaitu IDE yang kita sebut dengan Integrated Development Environment. Nah, IDE ini kita menggunakan tadi ada 3, ya, ada Eclipse, ada NetBeans, ada JCreator Pro, ya. Kalau yang sekarang ini ada IntelliJ, ya, yang baru, Anda juga bisa menggunakan yang IntelliJ, ya. Nah, JCreator Pro versi 4 ini Anda jalankan dulu setupnya, ya. Jadi setelah diinstal JDK sebagai syarat untuk membuat program Java, kemudian Anda instalkan editor, ya, atau IDE dari JCreator Pro versi 4, ya. Anda klik setupnya. Nah, nanti di sini akan diinstal, ya. This will install JCreator Pro versi 4 on your computer, ya. Kemudian klik next, ya. Lalu diminta untuk kesepakatan lisensi, Anda centang ini, ya, I accept the agreement, kemudian klik next. Nah, setelah Anda klik next, nanti JCreator ini akan diinstal di drive C program file x86 Synops Software JCreator V4, ya. Klik next lagi, ya. Kapasitasnya adalah hanya 8,7 MB, ya, jadi tidak terlalu besar. Kemudian nanti Anda akan diminta untuk membuat folder ini, karena folder ini belum ada, ya. Anda diminta untuk apakah folder ini akan dibuat, ya. Jadi folder does not exist. Would you like the folder to be created, ya? Apakah Anda ingin folder ini dibuat, ya? Kemudian klik yes, ya. Nah, setelah Anda klik yes, kemudian klik next, nanti akan dibuat berikutnya adalah menu, ya, yaitu start menu dari JCreator Pro, ya. Nanti dari menu startnya di Windows sehingga Anda bisa menjalankan JCreator Pro, ya. Akan dibuatkan menunya, kemudian klik next. Nah, setelah itu kemudian Anda akan diminta untuk membuat desktop icon, ya. Di tampilan desktopnya nanti ada JCreator Pro icon, ya. Kalau Anda menghendaki centang, ya, centang aja, kemudian klik next. Nah, setelah itu kemudian Anda akan diminta untuk memastikan bahwa instalasi dari JCreator Pro, yaitu di drive C program file x86 /Synops Software /JCreator V4, JCreator V4. Kemudian di start menunya namanya ini JCreator Pro. Kemudian Anda juga akan membuat desktop icon, ya. Additional iconnya adalah create a desktop icon. Klik install. Nah, proses install ini nanti membutuhkan waktu beberapa detik, ya, untuk proses instalasinya sampai selesai. Nah, jika selesai nanti maka completing the JCreator setup wizard, ya. Anda bisa langsung menjalankan JCreator Pro-nya di sini, ya. Launch JCreator Pro, ya, ini dicentang. Kalau Anda nggak mau jalankan langsung, ya, centangnya dihilangkan finish. Baru nanti Anda bisa jalankan JCreator Pro. Nah, setelah kita menginstal ini semua 2 program, yaitu JDK dan JCreator Pro, maka kita siap membuat programnya, ya. Nah, sampai di sini nanti setelah Anda menjalankan JCreator Pro yang pertama kali, ya, ini harus ada hubungan antara JCreator Pro dengan bahasa Java tadi, yaitu JDK-nya, ya, dan JRM-nya atau JRE-nya, ya, Java Runtime Environment-nya. Nah, nanti ketika Anda jalankan JCreator Pro Setup Wizard, ya, di sini Anda pilih yang ini, ya, .java. Karena kita akan membuat nanti, ya, yaitu Java source file, ya. Kemudian kita juga nanti akan membuat workspace file, kemudian kita juga akan membuat project file, ya. Jadi ini kita pastikan, ya, semuanya sudah terpilih, ya, terasosiasi, ya, dengan bahasa Java dan JCreator Pro versi 4 sebagai editornya, ya. Kemudian setelah itu Anda klik finish. Nah, pada saat Anda klik finish, ya, di sini nanti akan dimunculkan JDK home directory-nya setelah file association, ya.
Tadi kan kita sudah menginstal JDK ya. Nah, home directory ini berarti directory dari instalasi JDK-nya. Nah, di sini kita pastikan ya, tadi kita instalasinya di sini ya. Kalau ini tampil, itu artinya bahwa JCreator Pro-nya sudah berhasil menemukan JDK-nya. Nah, Pak, nanti kalau misalnya kita instalnya terbalik ya, JCreator Pro-nya kemudian baru kita install JDK, ya akan kesulitan. Kita akan manual nanti untuk mengarahkan itu, ya. Atau pada saat Anda instalasi, jangan jalankan dulu JCreator Pro-nya, tapi setelah Anda install JCreator Pro-nya, Anda install JDK-nya. Nah, baru nanti akan dikenali ya. Untuk pertama kali JDK-nya ya dikenali pada saat JCreator Pro-nya dijalankan ya. Nah, kemudian setelah ini sudah pasti tadi ya, klik finish. Nah, setelah itu berarti sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, Anda baru bisa menjalankan JCreator Pro yang tadi dijalankan awalnya adalah untuk setting dulu asosiasi dan setting dulu direktorinya dari JDK, baru nanti JCreator Pro-nya akan tampil seperti ini ya. Nah, nanti kita mulai dengan membuat workspace ya. Setelah workspace nanti kita bisa membuat project. Nah, dari project baru kita bisa membuat program Java-nya. Nah, nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Ini adalah pertemuan untuk mengenalkan terlebih dahulu ya kontrak kuliah dan menyiapkan pemrograman bahasa Java. Terima kasih atas kehadirannya, semoga bermanfaat ya. Kita lanjutkan pertemuan minggu depan untuk membahas pertama yaitu bagaimana membuat program dengan menggunakan bahasa Java. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.